Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dewi Putri, NIM 203180247 dari PGMI GIM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait perihal anak bermasalah. Nah, anak bermasalah sendiri merupakan perilaku yang menyimpang dari yang lazim dilakukan oleh anak-anak pada usia mereka. Nah, penyimpangan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan yang bersifat sederhana dan penyimpangan yang bersifat ekstrim. Penyimpangan yang bersifat sederhana, contohnya suka mengantuk, terus tidak percaya diri, dan mendiam. Selanjutnya, contoh dari penyimpangan yang ekstrim yaitu membolos, suka memeras teman-temannya, dan bersikap tidak sopan kepada orang lain dan gurunya. Nah, masalah dari anak-anak yang bermasalah ini meliputi konsep diri yang rendah, kecemasan, dan depresi. Konsep diri yang rendah ini, dia merasa bahwa dirinya itu mempunyai hal-hal yang negatif. Jadi, dia seperti merasa tidak percaya diri atau insecure. Nah, sedangkan kecemasan itu merupakan dia itu merasakan bahwa seolah-olah akan terjadi hal-hal buruk, padahal dia belum melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, kalau depresi sendiri merupakan suatu perilaku yang menunjukkan bahwa dia merasa tidak bahagia, dia merasa murung, seperti itu. Nah, ada sebab-sebab anak bermasalah. Yang pertama, dalam perkembangan kognitif anak. Ya, masalah dalam perkembangan kognitif anak yang pertama yaitu dia suka membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Mereka menetapkan standar ideal menurut mereka masing-masing. Nah, misalnya standar idealnya untuk menjadi anak yang pintar itu harus memiliki nilai matematika 90. Padahal kan itu tidak mutlak harus bisa dikatakan sebagai anak yang pintar. Padahal anak pintar itu juga bermacam-macam ya. Bisa pada kemampuannya bermain musik, kemampuannya dalam bidang IPA atau lain sebagainya. Tidak mutlak harus pandai matematika saja. Nah, yang kedua, egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja ini merasa bahwa orang lain memiliki perhatian yang sama terhadap apa yang dia rasakan juga. Seperti itu. Dan yang sebab yang kedua yaitu dalam perkembangan moral anak. Bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan etika yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana mereka bertingkah laku, apakah bisa dianggap orang lain itu sebagai suatu tindakan yang positif. Seperti mereka itu ingin dipandang oleh orang lain bahwa mereka itu baik. Jadi mereka berpikir pandangan orang lain itu sangat penting. Yang ketiga, dalam perkembangan sosial anak. Mereka memikirkan bagaimana strategi agar mereka bisa diterima oleh teman-teman sebayanya, agar mereka tidak mengalami penolakan dari teman-teman sebayanya. Apabila terjadi penolakan pada teman-teman sebayanya, mereka akan merasa seperti dikucilkan atau mungkin bahkan terjadi bullying. Itu. Dan yang keempat, dalam perkembangan kepribadian anak. Menurut Erikson, tahap perkembangan remaja atau anak ini mengalami perkembangan identitas versus kecemasan identitas, di mana perkembangan identitas ini mereka mengetahui betul apa tujuan hidup mereka, terus nanti kedepannya mau jadi apa. Mereka itu sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin apa yang akan dicapainya pada masa yang akan datang. Yang kelima, permasalahan anak dengan orang tua. Kenapa kok dengan orang tua? Karena rumah merupakan tempat utama bagi anak untuk memperoleh pendidikan utama. Nah,
sikap anak di luar rumah itu merupakan dasar dari didikan orang tua di rumah. Bagaimana cara orang tua mereka mendidik mereka. Apakah kedepannya anak tersebut menjadi orang baik itu tergantung bagaimana cara orang tuanya mendidik mereka. Yang biasanya pada saat masih kecil diberi perhatian yang banyak oleh orang tuanya, terus diberikan kasih sayang cukup, maka kemungkinan besar di luarnya mereka juga bisa menjadi pribadi yang baik. Dan sebaliknya, apabila mereka memiliki kurang perhatian oleh orang tuanya cenderung mengabaikan mereka, maka bisa jadi di lingkungan luar rumah mereka juga berpotensi memiliki perilaku yang tidak baik. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk masalah anak yang sering dilakukan. Yang pertama itu sifat regresif. Sifat regresif ini seperti sikap yang cenderung merugikan diri mereka sendiri, seperti menyendiri, pemalu, dan penakut. Hal ini berdampak pada diri mereka sendiri, jadi tidak berdampak pada orang lain. Biasanya yang memiliki sifat regresif ini pada anak dengan kepribadian introvert. Nah, yang kedua yaitu sifat agresif. Agresif ini contohnya berbohong, membuat onar, memeras teman-temannya, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang bersifat agresif ini cenderung merugikan orang lain juga. Nah, anak dengan sifat agresif ini biasanya dimiliki oleh anak yang memiliki sifat ekstrovert. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.